Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Liu Wei yang berada di gerbang gedung Xingyue, dan anggota Liga Xingyue lainnya, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Dari mana asalmu? Kamu adalah orang yang berani melawan Star Moon Alliance setelah diliputi oleh ambisi. Hari ini aku tidak akan menghapusmu, aku akan mengambil nama keluargamu, ucap seorang pemuda berkulit gelap keluar. Dia memiliki sosok yang agung, dengan otot menonjol seperti besi hitam, dan matanya dingin, menatap Lu Ming di bawah dengan tatapan membunuh. Menabrak, dia tiba-tiba melompat dari atas tangga, dia berada di udara, tubuhnya berlumuran darah, dan seekor beruang hitam besar muncul, ada dua cakra berwarna darah pada beruang hitam itu. Kultivasi tingkat keempat dari seniman bela diri, ditambah dengan pecahnya darah beruang hitam, membuat pemuda yang kuat itu semakin mengesankan, menekan Lu Ming seperti gunung. Pemuda yang kuat ini beberapa kali lebih kuat dari pemuda sebelumnya yang bermulut besar. Di atas, Liu Wei dan yang lainnya menunjukkan seringai di wajah mereka. Mereka percaya bahwa pemuda yang kuat itu pasti akan membuat Lu Ming sangat menderita. Seberapa kuat seorang murid baru? Tapi saat berikutnya, senyum di wajah mereka membeku. Bentak, itu masih tamparan keras di wajah. Kemudian, semua orang melihat bahwa pemuda yang mengesankan dan kuat itu terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang baru saja dia hancurkan. Wajahnya berubah bentuk, darah dan air bercampur dengan giginya beterbangan. Tubuhnya membentur tanah dengan keras, dan dengan teriakan, dia melangkah ke jejak pemuda bermulut besar itu, dan pingsan. Sisi, Liu Wei dan anggota lain dari Liga Xingyue tidak bisa menahan nafas. Sekarang, bahkan jika mereka sombong, mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seorang master. Tapi kapan ada guru yang begitu kuat di antara murid baru Akademi Suzaku? Kulit Liu Wei berubah, dia perlahan berdiri dari kursi, dan bertanya, katakan padaku, siapa kamu? Ucap Liu Wei, kakak Lu Ming. Kakak Lu Ming baik-baik saja. Pada saat ini, pemuda kurus itu berteriak kegirangan. Meskipun murid baru Akademi Suzaku baru saja melihat Lu Ming, semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak sempat memanggil nama Lu Ming. Lu Ming, pendatang baru Wang Lu Ming, di tangga, wajah beberapa anggota Star Moon Alliance lainnya sedikit berubah. Bagi sebagian orang, Raja Pemula masih memiliki bobot, terutama ketika Lu Ming mengalahkan Ning Feng lebih dari 2 bulan lalu. Jadi itu dia. Tidak jauh dari sana, beberapa murid lama akademi keempat lainnya tiba-tiba menyadari. Tak heran, di antara para pendatang baru tahun ini, hanya Lu Ming yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghabisi 2 anggota Star Moon League di depan gerbang Star Moon League. Lu Ming, itu benar-benar kamu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda adalah Raja Pemula, Anda terlalu muda untuk membuat masalah di Liga Xingyue, ucap Liu Wei dingin dengan kilatan matanya. Dengan senyum dingin di sudut mulut Lu Ming, selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga dan berjalan menuju Liu Wei dan yang lainnya. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar berani melawan Liga Xingyue saya sampai akhir. Anda harus berpikir jernih, Chen Yuexing. Pemimpin Liga Xingyue saya adalah orang kuat yang akan mencapai seni bela diri tingkat 9, dan saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa di belakang pemimpin, tapi saudara Yao Tianyu yang ada di daftar perunggu, jika Anda berani main-main, Anda akan dikutuk, ucap Liu Wei berteriak dengan wajah jelek. Yao Tianyu, ini benar-benar Yao Tianyu, ucap Lu Ming. Di mata Lu Ming, ada niat membunuh yang mencengangkan. Saat ini, di lantai 3 gedung Xingyue, beberapa anak muda sedang mengamati di bawah. Salah satunya mengenakan jubah dengan bintang dan bulan di atasnya. Orang ini adalah pemimpin aliansi bintang dan bulan, yaitu Chen Yuexing. Pemimpin, apakah kamu tidak akan bergerak sekarang? Salah satu pemuda bertanya. Mengapa kita bergerak? Biarkan Lu Ming melakukannya sesuka hatinya. Liu Wei dan yang lainnya, layak dipukuli, dan segera Broter Yao Tianyu akan memimpin orang-orang di aula penegakan hukum. Lebih banyak orang datang, dan ketika saatnya tiba, mereka dapat menjatuhkan Lu Ming, ucap Chen Yuexing tersenyum tipis. Di matanya, Liu Wei dan yang lainnya hanyalah bidak yang bisa digunakan.
Pemimpin memiliki pendapat yang bagus. Beberapa anak muda lainnya memanfaatkan situasi untuk menyanjung. Di bawah, Liu Wei melihat bahwa Lu Ming berhenti, berpikir bahwa Lu Ming takut dengan reputasi Yao Tianyu. Dia segera menunjukkan rasa puas diri, dan berteriak, "Lu Ming, kamu memukul Liga Bintang Bulan saya." Tamparan pada dua orang sama dengan menghancurkan papan nama aliansi Bintang Bulan saya yang merupakan kejahatan serius. Bagaimana? Anda mengambil 2.000 poin kontribusi, tidak? 5.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan, dan membuat permintaan maaf di depan umum. Saya dapat menganggapnya saya memaafkan Anda, ucap Liu Wei. Benarkah? Kamu sangat percaya diri, ucap Lu Ming mengambil satu langkah pada satu waktu, dan terus berjalan ke depan. Wajah Liu Wei berubah lagi, dan dia berteriak, "Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya memperingatkan Anda, berhenti sekarang," ucap Liu Wei. Tapi Lu Ming tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Dia masih berjalan menuju Liu Wei selangkah demi selangkah. Keringat dingin mulai keluar di wajah Liu Wei, dan dia tiba-tiba berteriak, "Ayo, ayo pergi bersama, kita akan menyerang dia," ucap Liu Wei. "Sua, Sua," Lu Ming melambaikan tangannya dan menamparkan. Tiba-tiba, ada serangkaian tamparan keras di udara. Anggota aliansi Bintang Bulan bergegas satu persatu, terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka datang, dan mereka semua menjerit dan jatuh, mereka jatuh ke tanah. Darah dengan giginya menyembur ke seluruh tanah. Lu Ming hanya melambaikan satu tangan dari awal sampai akhir, seperti mengusir lalat, dan menamparkan anggota Star Moon Alliance. Serangkaian suara terengah-engah terdengar. Selama para murid pengadilan keempat melihat pemandangan ini, mereka semua terpana. Terutama murid-murid baru Akademi Suzaku, gemetar karena kegirangan. Sangat kuat, Lu Ming, dia menjadi lebih kuat lagi, ini adalah seorang jenius, seorang super jenius sejati. Xuan Jianzong, kamu hanya bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun. Beberapa murid tua berkata dengan ekspresi yang rumit. Tiba-tiba, hanya Liu Wei yang tersisa di gerbang gedung Xingyue. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan dia menatap Lu Ming dengan gemetar. "Lu Ming, aku memperingatkanmu, jangan main-main," ucap Liu Wei dengan suara bergetar. Tapi Lu Ming tidak memandangnya, tetapi melihat ke seluruh menara Xingyue, dan berbisik, "Menara Xingyue tidak perlu ada," ucap Lu Ming. Boom! Kemudian, Lu Ming meninju pilar di sebelahnya. Ledakan. Pilar ini terbuat dari kayu besi hitam yang sangat keras, tetapi di bawah pukulan Lu Ming, pilar itu langsung hancur, dan serbuk gergaji berterbangan kemana-mana. Menabrak. Setelah itu, Lu Ming bergerak dan meledak ke arah pilar lain. Dengan raungan yang sama, pilar itu hancur berkeping-keping. Kakak, dua pilar berturut-turut hancur, dan seluruh menara Xingyue berguncang sedikit, mengeluarkan suara klik. "Lu Ming, kamu gila, apa yang akan kamu lakukan?" "Hentikan, hentikan," ucap Liu Wei menjadi pucat, dan dia berteriak dengan panik, menangis. Pada saat ini di lantai 3, Chen Yuexing tidak bisa lagi tetap tenang, dan berteriak dengan panik, "Sialan, sial, apa yang ingin dilakukan orang ini," ucap Chen Yuexing. Saat ini di sisi menara Xingyue, energi pedang melolong, sangat tajam, dan memotong total 4 pilar di sisi kiri dan kanan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.